Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dita Pertiwi dengan NIM 2005097401 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai routing statik. Routing statik sendiri adalah jenis routing yang dilakukan pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat skenario dengan menyusun 3 router. Kita gunakan PT router. Seperti ini. Kemudian di router 1 ini kita beri 2 PC. Kemudian kita tambahkan server 1 dan server 2 di atas router 3. Nah, seperti ini. Kemudian masing-masing PC ini kita hubungkan ke routernya menggunakan kabel cross. Kemudian kita hubungkan juga server 1 dan 2 ini dengan router 3 menggunakan kabel cross. Kemudian masing-masing router ini kita juga hubungkan menggunakan kabeling tembaga. Seperti ini. Setelah skenarionya terbentuk, kita setting IP gateway pada router 1. Config. Nah, kita klik serial 2. Ini adalah yang terhubung dengan router 2. Kita isikan IP address-nya yaitu 12.12.12.1 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Jangan lupa kita on-kan port-nya. Kita ulangi. Nah, seperti ini. Kemudian serial 3 ini adalah yang terhubung dengan router 3. Kita setting IP address-nya yaitu 13. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.0. Jangan lupa on-kan port-nya juga. Kemudian yang terhubung dengan PC 1 yaitu fast ethernet 0/0. Kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.62 dengan IP dengan subnet mask-nya kita ubah 192. Jangan lupa kita on-kan port-nya. Kemudian fast ethernet 1 ini terhubung dengan PC 2. Kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.126 dengan subnet mask-nya seperti ini. Jangan lupa kita on-kan port-nya juga. Nah, sudah on semua. Kemudian kita setting IP address pada PC 1. Desktop IP configuration, kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya kita ubah ke 192 dengan gateway-nya yaitu 192.168.1.62 seperti ini. Kemudian PC 2 desktop IP configuration, IP address-nya itu 192.168.1.65
subnet masknya kita ubah 192, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Nah, seperti ini. Kemudian kita setting pada router 2, config serial 2. Ini yang menuju router 1. Kita isikan IP address-nya itu 12.12.12.2 dengan sepertinya ada kesalahan. Kita coba kembali. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.0. Jangan lupa kita klik on portnya. Kemudian serial 3 ini menuju router 3. Kita isikan IP address-nya yaitu 23.2 dengan subnet masknya yaitu kita ubah 255.255.0. Jangan lupa on-kan portnya juga. Kemudian yang menuju P1 adalah fast Ethernet 0 dengan IP address-nya yaitu 192.168.1.254. Subnet masknya kita ubah 128. Jangan lupa on-kan portnya. Kemudian kita setting pada router 3. Kita jangan lupa kita setting PC3 terlebih dahulu. Kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.253 dengan subnet masknya yaitu 128. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.1.254 seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita setting kembali router 3. Config serial 2 ini yang dengan IP, kita isikan IP address-nya yaitu 13.13.13.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.0. Jangan lupa on-kan portnya. Sepertinya ada kesalahan. Kita coba ulang. Seperti ini, kita on-kan portnya. Kemudian serial 3 ini terhubung dengan router 2. Kita isikan IP address-nya yaitu 23.23.23.3 dengan subnet masknya yaitu 255.255.0. Jangan lupa on-kan portnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita setting server 1, desktop, IP configuration, IP address-nya yaitu 33.33.33.1, subnet masknya yaitu 255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu 33.33.33 seperti ini. Kemudian server 2 desktop, IP configuration, IP address-nya yaitu 43.43.43.1, subnet masknya yaitu 255.255.0, kemudian default gateway-nya yaitu
43.3. Nah, sudah tersetting semua. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita sebenarnya ini router 3 ada yang kurang, yaitu yang terhubung dengan server 1 yaitu fast ethernet 0/0. Nah, sebelum kita isikan IP address-nya yaitu 33.3, subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Jangan lupa on-kan portnya. Kemudian fast ethernet 1 ini yang terhubung dengan server 2, kita isikan IP address-nya yaitu 43.3 dengan subnet mask-nya kita ubah 255.255.0. Jangan lupa kita on-kan portnya. Nah, udah terisi semua IP address-nya. Langkah selanjutnya kita isikan routing statik ke setiap router. Kita mulai dari router 1, config static, kita isikan networknya. Yang pertama ini menuju ke server 1 yaitu networknya 33.0, kemudian netmasknya yaitu 255.255.255.0 dan next hopnya yaitu 13. Nah, seperti ini add. Nah, kemudian yang kedua yaitu menuju ke server 2, kita isikan networknya, kita ubah 43, kemudian netmasknya sama, gateway-nya juga sama, kita tambahkan. Kemudian yang ketiga yaitu menuju ke PC3 dengan networknya yaitu 192.168.1.128. netmasknya yaitu kita ubah 128, kemudian next hopnya 12 seperti ini, kita add. Nah, sudah. Kemudian kita setting juga di router 2 yang pertama yaitu menuju server 1. Kita isikan networknya yaitu 33, kemudian netmasknya yaitu 255.0 dengan next hop yaitu 23. Seperti ini, kita add. Kemudian yang kedua yaitu menuju ke server 2, kita ubah networknya yaitu 3, kemudian netmasknya juga sama dan next hopnya juga sama, kita add. Kemudian yang ketiga yaitu menuju ke PC1 dan PC2, kita ubah networknya yaitu 192.168.1.0, kemudian netmasknya kita ubah 128, next hopnya yaitu 12.1, kita add. Nah, sudah. Kemudian kita setting juga di router 3, config static. Yang pertama menuju ke PC1 dan PC2 melalui router 1, kita isikan networknya yaitu 192.168.1.0, kemudian netmasknya yaitu 255.255.255.128 dengan next hopnya yaitu 12.1, kita add. Kemudian yang kedua yaitu menuju ke PC3 melalui router 2, kita ubah networknya yaitu 192.168.1.128 dengan netmasknya yaitu sama, kemudian next hopnya kita ubah 23. Nah, seperti ini, kita add. Nah, sudah. Setelah tersetting semua, kita pindahkan mode real time ini ke mode simulation. Kemudian edit filters,
IPv4 nya ini kita setting ICMP saja. Nah, seperti ini. Kemudian setelah tersetting semua, kita coba jalankan skenario-nya. Yang pertama yaitu kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba buat Simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba jalankan. Sepertinya ada kesalahan. Kita coba ulangi membuat Simple PDU dari PC1 ke PC2. Dikirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke PC2, dari PC2 dikembalikan lagi ke router 1, dari router 1 dikembalikan lagi ke PC1, dan percobaan pun berhasil. Kita coba kembali kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita delete dari PC1 ke PC3. Kita coba jalankan. Dikirim ke router 1, ke router 2. Sepertinya ada kesalahan. Kita coba ulangi dari PC1 ke PC3. Kirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke router 2, dari router 2 dikirimkan ke PC3. Nah, dari PC3 ini dikembalikan lagi ke router 2. Dari router 2 dikembalikan lagi ke router 1. Kemudian dikembalikan lagi ke asalnya, yaitu di PC1. Percobaan pun berhasil. Kita coba lagi mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke server 1. Kita delete dari PC1 ke server 1. Kita coba jalankan. Kirim ke router 1, di router 1 dikirim ke router 3. Sepertinya ada kesalahan. Kita ulangi kembali. PC1 ke server 1, dikirim ke router 1, kemudian dikirim ke router 3, di router 3 dikirim ke server 1, kemudian dikembalikan ke router 3. Kita coba ulangi, sepertinya ada kesalahan. Dari PC1 ke router 3, di router 3 dikirim ke server 1. Nah, percobaan pun berhasil. Kemudian kita coba lagi dari PC1 ke server 2. Kita delete PC1 ke server 2. Kita coba jalankan. Dikirim ke router 3. Kita coba ulangi. Dikirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke router 3, dari router 3 dikirim ke server 2, dan percobaan pun berhasil. Kemudian kita coba lagi dari PC3 ke PC1. Kita delete PC3 ke PC1. Kita coba jalankan. Kirim ke router 2, dari router 2 dikirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke PC1. Nah, percobaan pun berhasil. Kemudian kita coba dari PC3 ke PC2. Seperti ini. Kita coba jalankan. Dikirim ke router 2, di router 2 dikirim ke router 1, di router 1 dikirim ke tujuan, yaitu di PC2, dan percobaan pun berhasil.
Kemudian kita coba kirim paket Simple PDU dari PC3 ke server 1. Delete PC3 server 1. Kita coba amati. Kirim ke router 2. Dari router 2 dikirim ke router 3. Dan kemudian dari router 3 dikirim ke server 1. Dan percobaan pun berhasil. Kemudian kirim paket Simple PDU dari PC3 ke server 2. Kita delete PC3 ke server 2. Kita coba mati. Dikirim ke router 2. Dari router 2 dikirim ke router 3. Dari router 3 dikirim ke tujuan, yaitu di server 2. Dan percobaan pun berhasil. Kita coba lagi dari server 1 ke server 2. Seperti ini, kita coba mati. Dari server 1 dikirim ke router 3. Dari router 3 dikirim ke tujuan, yaitu server 2. Dan percobaan pun berhasil. Kita coba kembali, yaitu dari server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1 kita coba jalankan. Di server 1 dikirim ke router 3. Nah, ternyata tidak dapat mengirimkan alamat IP ke tujuan. Kita coba kembali dari server 1 ke PC2. Kita coba jalankan. Nah, ternyata juga tidak dapat mengirimkan alamat IP tujuan dari server 1 ke PC2. Kemudian kita coba dari server 1 ke PC3 ya. Seperti ini, kita coba jalankan. Kirim ke server router 3. Di router 3 kirim ke router 2. Di router 2 dikirim ke alamat tujuan, yaitu PC3. Nah, di sini bisa mengirim alamat IP tujuan karena router 3 ini terhubung dengan router 2 yang terdapat sebuah PC, yaitu PC3. Nah, setelah percobaan simulasinya selesai, kita coba lakukan tracing dengan arah seperti simulasi pada sebelumnya. Kita pindah ke mode real time terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka PC1 desktop, command prompt, kita coba lakukan tracing dari PC1 ke PC3, yaitu tracer 192.168.1.253. Nah, seperti ini. 62 ini melewati router 1. Kemudian 2 ini melewati router 2 dan 253 ini melewati PC3. Kemudian kita lakukan reset lagi dari PC1 ke PC2. Reset 192.168.1.65. Nah, sudah terisi seperti berikut. Kemudian setelah percobaannya selesai dan terisi, ini berarti percobaan kita berhasil. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.